Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua, jumpa lagi dengan saya Resi Muktasidah sebagai tutor materi matematika di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan yang merupakan materi matematika untuk kelas 9 atau setara dengan paket B di semester genap. Baik, kita langsung simak ke pembahasannya. Kita mulai dari kesebangunan terlebih dahulu. Sini saya ngasih contoh benda-benda yang sebangun. Contohnya adalah maket bangunan dengan bangunan aslinya. Maket itu seperti miniatur lah istilahnya ya. Maka miniatur ini akan sesuai dengan bangunan aslinya. Itu contoh benda yang sebangun. Produk dan fotonya. Ini produknya dan ini fotonya. Dengan di foto itu akan sebangun ya. Nah, lalu kesebangunan itu apa ya? Benda-benda yang sebangun memiliki bentuk yang sama, namun ukurannya belum tentu sama. Panjang ukuran-ukuran yang bersesuaian pada dua buah objek yang sebangun itu memiliki rasio yang tetap. Jadi kalau sebangun itu bentuknya sama, ukurannya tidak sama, namun rasionya itu tetap ya. Rasio dari ukuran panjang yang bersesuaian itu tetap. Rasio itu perbandingan ya. Dimana simbol kesebangunan adalah seperti ini. Ini simbol kesebangunan. Kesebangunan pada bangun datar. Syarat agar dua buah bangun datar dikatakan sebangun adalah yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang tetap. Kemudian, sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Itu syarat dua bangun datar dikatakan sebangun. Oke, coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar persegi yang sebangun ya. Apakah betul sebangun? Kita coba cek. Tadi syarat yang pertama adalah sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. AB di sini bersesuaian dengan KL. Panjang AB adalah 3 cm per KL itu 6, maka 3/6 sama dengan 1/2 ya. Hingga rasionya adalah 1/2. Kemudian CD dengan MN persesuaiannya di mana rasionya sama ya, 1/2. Maaf. Begitupun untuk BC dengan LM rasionya 1/2 dan AD dengan KN rasionya 1/2. Nah, syarat pertama udah terpenuhi. Dan syarat kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi sudut A sama besarnya dengan sudut K ya. Sudut C sama besarnya dengan sudut M, sudut B dengan sudut L, sudut D dengan sudut M. Itu udah pasti sama besar. Kita langsung ke contoh soal deh. Perhatikan gambar berikut, dua bangun di atas sebangun, maka panjang QR adalah QR mana ini ya. Ini ditanyakan berapa senti. Ada dua bangun yang sebangun ini mempunyai perbandingan yang sama kan tadi di syarat, maka kita bisa gunakan perbandingan sisi yang sudah diketahui panjangnya. QR, di mana QR ini kita bandingkan dengan LM karena bersesuaian dengan M karena posisinya sama. Per yang sudah diketahui sisi lain, PQ dan KL. Maka kita bandingkan PQ dengan KL. Kenapa tidak RS? Karena di sini kalau RS bersesuaiannya kan dengan MN ya, sedangkan MN di sini belum diketahui panjangnya berapa. Jadi kita pilih PQ dengan KL. QR yang ditanyakan atau yang kita cari per LM itu berapa? LM itu 51 cm ya.
Jadi kita masukkan 51 sama dengan PQ-nya 15 per KL-nya 45. Kemudian kita kali silang, QR dikali 45, 51 dikali 15. 51 dikali 15 dibagi 45. Nah, ini untuk mencari QR. Atau warga belajar bisa mengalihkan dulu 51 dikali 15, kemudian nanti dibagi 45, sama aja sih ya. Hasilnya adalah 17. 45 dari mana? Dari sini ya. Nah, udah, berarti panjang QR adalah 17 cm. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Berdasarkan gambar di bawah ini, panjang SU adalah, nah ini segitiganya apakah sebangun? Jelas ini sebangun ya warga belajar. Walaupun hanya terlihat seperti satu segitiga, sebenarnya ini ada dua segitiga. Karena ada teorema jika dalam satu buah segitiga sembarang, kemudian ditarik garis yang sejajar dengan sisi yang lain, maka itu akan membentuk dua segitiga yang sebangun. Dua segitiganya yang mana aja? Segitiga RSU dengan segitiga yang RPQ. RPQ. Nah, jadi itu ada dua segitiga kan? Nah, dua segitiga itu sebangun. Hapus lagi. Maka untuk mencari SU, kita bisa bandingkan kedua segitiga yang tadi. Ini teoremanya ya yang tadi. Dimana SU ini kan bersesuaian dengan PQ ya. Kalau kita gambar ulang, ini untuk SU R, terus lagi R P Q. Oke, SU bersesuaian dengan PQ, posisinya sama dengan PQ kan. Kemudian RU dengan RQ. RU dengan RQ, bukan UK ya, hati-hati, bukan UK, tapi RQ. Masukkan berapa senti yang diketahui. SU yang kita cari PQ-nya adalah 24 sama dengan RU. RU-nya 10, RQ. Nah, di sini R ke Q. R ke Q adalah 10 plus 2 berarti kan? Dari RU 10, dari U ke Q 2. Maka dari R ke Q adalah 10 plus 2. 10 plus 2 adalah 12. Sehingga kita kalikan silang, 24 dikali 10. Kemudian dibagi 12. 12 dari mana? Dari yang 10 ditambah 12. 10 ditambah 2 maksudnya ya, bukan 10 tambah 12. 10 ditambah 2 hasilnya 12, jadi 12 SU sama dengan 24 dikali 10, 240. Jadi hasilnya adalah 240 dibagi 12 adalah 20 ya. Maka panjang SU adalah 20 cm. Lanjut ke pembahasan tentang kekongruenan. Nah, di sini saya kasih contoh benda-benda yang kongruen, seperti halnya batu bata, kemudian sarang lebah, ini sering kongruen. Nah, lalu apa sih kekongruenan itu? Benda-benda yang kongruen memiliki bentuk dan ukuran yang identik atau sama persis, di mana panjang ukuran-ukuran yang bersesuaian pada dua buah objek yang kongruen adalah sama persis. Seperti halnya tadi bentuk batu bata, akan antara batu bata satu dengan yang lain itu sama persis kan ukurannya.
atau ukuran sarang lebah itu sama. Nah, sehingga untuk simbol penguruenan adalah seperti ini, sama dengan kemudian ada simbol ini. Ayo. Syarat agar dua buah bangun datar dikatakan kongruen, yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang persis sama. Ingat, harus persis sama. Harus persis sama panjang ya. Dan sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama pula. Oke, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada dua bangun segitiga yang kongruen. Segitiga ABC dengan segitiga apa ini? DFE ya. Segitiga ABC kongruen dengan DF, tentukanlah panjang DE, EF, dan DF. DE, DF, EF, dan DF. Oke, karena tadi syarat dua buah bangun datar dikatakan kongruen adalah sisi yang bersesuaian sama panjang yang persis sama. Maka DE, kita lihat DE sama dengan AC posisinya. Oke, jangan terkecoh dengan posisi yang agak dimiringkan dikit ya. Kalau kita tegakkan, gimana ya? Kalau kita gambar ulang itu seperti ini. Ini yang E. Itu maaf ya, jelek banget. Ini D, ini F. Sehingga karena DE bersesuaiannya dengan AC, maka panjangnya berapa? Otomatis 6 cm. Karena kan sama panjang, harus persis sama panjang. Oke, dapat tuh 1 DE. Kemudian EF persesuaiannya dengan BC ya. Nih, dengan BC. Berapa senti berarti? Berarti 7 cm. Dan DF otomatis persesuaiannya dengan AB. Berapa senti? Ya, 5 cm. Sudah. Seperti itu. Dan contoh soal kedua. Kedua segitiga berikut kongruen, besar sudut X. Nah, ini yang menanyakan sudut ya. Ini sudut X yang ini. Oke, kita coba selesaikan. Sudut M ini bersesuaiannya dengan sudut U. Kita coba gambar ulang segitiga yang kedua ya, kita putar balikan. Ini U, ini S, ini T. Yang ditanyakan itu yang ini ya. Ini adalah simbol bahwa dia itu merupakan segitiga sama kaki. Jadi panjang KM sama dengan panjang LM. Panjang SU sama dengan panjang TU. Oke, kita lanjut. Maka sudut L adalah sama dengan sudut T atau yang kita cari. Di sini disimbolkan dengan X. Kita berangkat dari segitiga yang udah diketahui salah satu besar sudutnya. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sehingga kita fokus dulu ya ke segitiga yang ini. Sudut L ditambah sudut K ditambah sudut M adalah 180 derajat. Yang udah diketahui adalah sudut M. Sudut M adalah 70. Maka sudut L ditambah sudut K ditambah 70 derajat sama dengan 180 derajat. Kita pindah-luaskan yang 70 derajat ke ruas kanan, jadi 180 dikurangi 70, hasilnya adalah 110. 110 ini adalah jumlah dari sudut L dan K. Nah, karena ini merupakan segitiga sama kaki, maka besar sudut L ini sama dengan sudut K. Oke, karena sama kaki ya, maka ini besar sudutnya sama besar.
Otomatis jika jumlah kedua sudutnya adalah 110 dan seimbang misalnya sama, tinggal dibagi 2. Untuk sudut L sama dengan sudut K, maka sudut L adalah 110 dibagi 2 adalah 55 derajat. Begitupun dengan yang K sama 55 derajat. Nah, kita tanyakan, yang ditanyakan apa? Besar sudut X. Sudut X adalah posisinya di sini, di T, di mana T itu tadi sama dengan sudut L. Maka ya sudut T adalah, atau X besarnya adalah 55 derajat. Seperti itu. Jadi ini konsepnya gabungan dengan materi yang sudut ya. Penjelasan tentang kesebangunan dan kekongruenan. Silahkan Olga belajar pahami lagi contoh-contoh soal yang lain ya, masih banyak di internet, di Google. Dan yang pasti jangan lupa kerjakan penilaian di kelas daringnya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.